Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al-Afif, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Program Studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya mengenai sistem informasi kearsipan untuk menunjang pendataan surat pada Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan. Saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya, yakni Ibu Caturnugrahini Puspita Dewi MKom, selaku pembimbing 1, dan Dr. Hande Slomo Mulatua MM selaku pembimbing 2 saya. Berikut agenda yang akan saya paparkan kali ini. Dimulai dari pendahuluan. Studi kasus yang saya ambil yakni di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, didapatkan bahwa sistem pendataan surat saat ini sudah terkomputerisasi namun belum aplikatif. Tetapi pendataan segala aktivitas keluar masuknya surat diinput ke dalam Microsoft Excel. Pengarsipan surat dilakukan dengan mengelompokkan menjadi beberapa sheet sesuai dengan jenis surat. Sistem penyimpanan ini sangat tidak memungkinkan karena suatu waktu surat yang sudah dimasukkan bisa hilang, mempersulit kinerja pegawai dalam pencarian surat, dan bisa terjadi keterlambatan penyampaian informasi kepada kepala biro. Dari berbagai permasalahan tersebut, perlu sekali dibuatkan suatu sistem yang bisa membantu kinerja pegawai dalam pengarsipan dokumen-dokumen tersebut. Sistem informasi yang akan dibentuk ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi, serta keamanan dokumen yang akan diarsipkan nanti. Perumusan masalah terbagi atas dua, yakni bagaimana sistem pengarsipan ini dapat dibangun dengan berbasis web. Yang kedua, bagaimana dalam proses pendigitalisasi surat yang sudah ada dalam sistem ini. Untuk ruang lingkup penelitiannya terbagi atas tiga. Yang pertama, pembuatan sistem informasi kearsipan menggunakan PHP serta MySQL. Yang kedua, penginputan surat masuk serta surat keluar. Dan yang terakhir, pengklasifikasian surat masuk dan surat keluar. Untuk tujuan penelitian terdiri atas 4. Yang pertama, diharapkan agar bisa memperbaiki sistem yang sebelumnya masih terbilang manual karena dalam penginputannya hanya mengandalkan Microsoft Excel. Yang kedua, sebagai bahan belajar untuk membuat sebuah sistem berbasis website yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, sebagai bahan belajar untuk pengolahan basis data yang menggunakan MySQL. Dan yang terakhir, agar memudahkan kinerja user dalam melakukan pencarian serta penginputan data surat. Sekilas mengenai kearsipan. Kearsipan merupakan salah satu kegiatan dalam hal pencatatan, penyimpanan, dan penyusunan dalam bentuk surat, gambar, atau bagan yang berisikan keterangan atau peristiwa untuk membantu ingatan orang, agar bekas dapat ditemukan kembali apabila diperlukan suatu waktu secara cepat. Tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan di bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1.3 sampai dengan 9 bahwa jenis-jenis arsip terdiri atas arsip dinamis, arsip statis, arsip terjaga, dan arsip umum. Untuk metode pengembangan yang saya pakai ialah metode FAST, yaitu Framework for the Application of System Technique. Saya mengambil metode ini karena memiliki keterkaitan dengan kerangka Pisces, serta dapat diterapkan dalam lingkungan akademik maupun komersil. User dapat ikut berperan dalam pengembangan sistem yang ada, menggunakan UML yang berorientasi pada objek, dan metodologi ini dapat mencakup analisis, desain, dan implementasi. Untuk metode penelitian yang saya ambil ialah metode riset dan pengembangan. Berikut alur kerja yang saya lakukan dalam penelitian saya, dimulai dari definisi lingkup, analisis permasalahan, masuk ke pengembangan sistem, yang dimulai dari analisis kebutuhan, desain logis, desain fisik, implementasi, dan yang terakhir kembali untuk didokumentasikan hasil dari pengembangan sistem yang sudah saya buat.
Untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di bagian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian selama 4 bulan. Berikut jadwal tahapan penelitian saya. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram surat masuk berjalan. Dalam use case berikut, terdapat admin yang memiliki fungsi untuk menerima surat masuk, mencatat data, membuat lembar disposisi, pendistribusian surat dan disposisi ke Kasubag TU Biro, pencatatan informasi lembar disposisi, dan penyortiran surat dan lembar disposisi ke kepala bagian. Serta, terdapat 2 aktor yang memiliki fungsi untuk mengisi lembar disposisi, yakni Kasubag TU Biro dan Kepala Biro Kepegawaian. Untuk use case diagram surat keluar yang berjalan, dalam use case berikut, Kabag memiliki fungsi pembuatan takah, sortir takah kepada admin dan Kasubag TU Biro, dan menerima laporan bahwa surat telah diedarkan. Sedangkan admin memiliki fungsi untuk membuat surat keluar, mencatat data, dan distribusi surat. Untuk Kepala Biro memiliki fungsi untuk menandatangani dan memvalidasi surat keluar. Selanjutnya, activity diagram surat masuk yang saat ini berjalan. Untuk alur surat masuk admin, untuk alur surat masuk, admin akan menerima surat dari pengirim yang kemudian akan dicatat sekaligus membuat lembar disposisi. Setelah itu disortir kepada Kasubag TU Biro untuk mengisi lembar disposisinya. Apabila surat berupa tembusan, maka akan diserahkan kembali ke admin, namun apabila surat berupa langsung, maka akan diserahkan ke Kepala Biro Kepegawaian untuk pengisian lembar disposisi yang kemudian baru diserahkan kembali ke admin. Selanjutnya, admin akan mencatat informasi yang ada di lembar disposisi dan kemudian diedarkan ke kepala bagian. Untuk alur surat keluar, dimulai dari kepala bagian akan memberikan takah ke Kasubag TU Biro untuk dikoreksi. Dan setelah itu, takah akan diserahkan ke admin untuk dibuatkan surat keluar. Surat keluar yang telah dibuat akan didata dan kemudian diserahkan kepada Kepala Biro untuk ditandatangani. Setelah itu, surat keluar yang telah ditandatangani akan dikirimkan oleh admin dan informasinya akan diinformasikan ke kepala bagian. Permasalahan yang dihadapi saya bagi atas 6 kriteria. Yang pertama, dari sisi performance, dalam proses penginputannya dapat terbilang menyusahkan user karena dalam pencarian agenda di bulan sebelumnya harus membuka file secara satu persatu dan dalam pencetakan lembar disposisi harus membuka file yang berbeda-beda. Dari segi information atau informasi, proses pelaporan surat yang terbilang cukup lama ini membuat informasi yang seharusnya didapatkan oleh Kepala Biro menjadi terhambat. Dari segi ekonomi, dalam segi ekonomi, proses pengagendaan saat ini sama sekali tidak berbayar karena software yang dipakai adalah software bawaan Microsoft. Dari segi kontrol, proses pengagendaan surat mudah dikontrol karena setiap surat yang masuk atau keluar akan dengan mudah dibaca oleh user untuk mengetahui surat mana yang sudah didistribusikan. Namun, agenda yang telah dibuat dapat dihapus oleh siapa saja karena agenda dapat diakses oleh siapapun. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu unit komputer untuk pendataan surat ini. Dari segi efisiensi, pada pengagendaan surat dalam sistem saat ini, input data dibedakan menjadi beberapa sheet Excel sesuai klasifikasi jenis surat. Dalam mencari data surat, admin masih harus mencari data sesuai dengan klasifikasi surat yang tersedia, serta masih mengandalkan Ctrl F atau yang biasa disebut dengan Ctrl Find dalam pencariannya. Alhasil akan memerlukan waktu yang tidak sedikit,
hanya untuk mencari data surat saja. Dari segi servis atau pelayanan, waktu yang diperlukan dalam pencarian data masih terbilang relatif lama. Hal ini akan membuat terhambatnya penyampaian informasi. Apabila sewaktu-waktu surat yang diinginkan ditanya kembali, keberadaan surat tersebut sudah sampai di mana. Berikut kebutuhan user yang sudah difilter menggunakan metode elisitasi berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan pegawai terkait, maksud saya. Didapatkan 23 kebutuhan fungsional dan 3 kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya, use case diagram usulan. Dalam use case ini, semua fungsi dapat digunakan oleh Kasubag TU Biro dan Karopak. Tetapi admin tidak dapat melakukan fungsi setting dalam aplikasi ini, sebab pengaksesan fungsi ini hanya boleh digunakan oleh Kasubag TU Biro dan Karopak untuk memanage user dan backup atau restore data. Berikut sequence diagram yang saya usulkan. Gambar yang di atas merupakan sequence surat masuk, sedangkan gambar yang di bawah merupakan sequence surat keluar. Untuk activity yang saya usulkan berikut kurang lebih hampir sama dengan yang sedang berjalan, namun dalam penerapannya sudah menggunakan aplikasi berbasis web. Di sini saya hanya ingin menjelaskan sedikit dari sini. Kasubag, apabila surat tersebut bersifat tembusan, maka yang berhak untuk mengisi lembar disposisi ialah Kasubag TU Biro, yang selanjutnya akan dicetak oleh Kasubag TU Biro. Lalu lembar disposisi akan ditandatangani oleh Kasubag TU Biro, yang selanjutnya akan didistribusikan ke Kabag. Apabila surat masuk tersebut bersifat langsung ke Karopak, maka untuk input data lembar disposisi dilakukan oleh Karopak. Yang selanjutnya alurnya sama seperti Kasubag TU Biro, dan surat masuk serta lembar disposisi akan didistribusikan ke Kabag. Untuk activity diagram ini pun sama dengan yang sedang berjalan. Akan tetapi untuk pembuatan takkah masih dilakukan secara manual, sebab aplikasi yang saya bangun ini hanya untuk pendataan surat masuk maupun surat keluar saja. Jadi untuk yang activity diagram yang sedang berjalan pun pembuatan konsep surat keluar masih menggunakan manual juga. Berhubung sistem saya ini berupa pendataan surat masuk dan surat keluar, maka untuk pembuatan konsep surat keluar atau takkah itu tidak saya bangun di sistem ini, seperti itu. Begitu. Nah, dalam kelas diagram yang saya usulkan terdapat 4 tabel, diantaranya tabel surat keluar, surat masuk, tabel disposisi, dan tabel user. Di mana untuk relasi setiap tabelnya menggunakan relasi one-to-one. Surat keluar direlasikan ke user, begitu pula dengan surat masuk dan disposisi.
Untuk kodifikasi saya cantumkan hanya dua, yakni nomor surat keluar dan kode disposisi yang menurut saya itu penting untuk dijabarkan karena nomor surat masuk itu bukan bukan kita yang mengisi, akan tetapi pihak luarlah yang mengisi. Untuk kodifikasi surat keluar yang saya masukkan di sini sudah divalidasi oleh pihak Subbak TU Biro Kepegawaian Kemhan dan sudah sesuai dengan peraturan Kepala ANRI nomor 7 tahun 2018 tentang tata naskah dinas. Untuk kode disposisi, saya mendapatkan informasi dari Subbak TU Biro Kepegawaian Kemhan bahwa untuk kode disposisinya terdiri atas sifat surat dan nomor urut surat saja. Selanjutnya, saya tampilkan halaman per halaman yang sudah saya buat berdasarkan aplikasi yang sudah saya bangun. Pertama, halaman sign in. Yang kedua, halaman dashboard, di mana yang digambar di atas merupakan halaman dashboard untuk admin, dan yang di bawah merupakan halaman dashboard untuk Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Subbagian TU Biro. Untuk halaman data surat sebagai berikut, yang di atas merupakan halaman data surat masuk dan yang di bawah adalah halaman data surat keluar. Untuk halaman form tambah surat seperti berikut, yang di atas merupakan form tambah surat masuk dan yang di bawah halaman form tambah surat keluar. Berikut adalah halaman data disposisi dan form tambah disposisi, di mana ketika kita mengklik action disposisi yang ada di halaman data surat masuk, maka akan memunculkan halaman seperti gambar yang di atas. Setelah kita mengklik tambah disposisi, akan mengeluarkan halaman form tambah disposisi surat maksud saya. Masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dalam sistem yang dibangun, dokumen yang ada dapat dipertanggungjawabkan dengan ada penggunaan kode user serta password untuk setiap bidang yang sesuai dengan jabatannya. Selain itu, laporan yang dapat dihasilkan dalam sistem yang akan diterapkan dalam sistem yang dibangun adalah laporan surat masuk dan surat keluar. Untuk sarannya, apabila sistem informasi ini dapat diterapkan di Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan, saya mengharapkan kepada Biro Kepegawaian dapat mengoptimalkan penggunaan sistem yang telah ada. Selanjutnya, dapat memberikan pembekalan mengenai sistem dan regenerasi ke arsiparis yang berikutnya. Yang ketiga, sosialisasi mengenai sistem yang sudah ada kepada generasi atau arsiparis yang selanjutnya. Yang keempat, melakukan pengembangan secara lebih spesifik agar sistem yang telah dibangun dapat berjalan lebih dinamis lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta yang terakhir, melakukan pemeliharaan perangkat, mau itu perangkat keras atau perangkat lunak. Sekian pemaparan penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.